Pada hari itu, ketika guru perempuan berambut pirang itu menunjuk ke arahku dan berkata, "Kau orang Asia Tenggara," aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan membuat seluruh dunia tahu betapa kuatnya potensi orang Indonesia. Namaku Kirana, usiaku 17 tahun, berasal dari Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa yang indah ini. Ketika aku melangkahkan kaki ke Westfield College, sebuah institusi paling bergengsi di pesisir timur Amerika, aku tidak menyangka bahwa yang menantiku bukanlah tantangan akademis, melainkan perang martabat. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku lulus dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia pada usia 13 tahun. Ya, universitas yang telah melahirkan tak terhitung banyaknya talenta teknologi hebat. Aku juga pernah memenangkan ajang Jenius Cilik di stasiun televisi nasional, menggemparkan seluruh Indonesia. Fakultas Sains Universitas Harvard sudah mengirimkan surat penerimaan lebih awal untukku. Tapi, aku punya rahasia yang lebih besar. Aku tidak mau lagi menjadi gadis jenius. Saat di Indonesia, kejaran media membuatku nyaris tak bisa bernapas. Para wartawan mengerumuniku, bertanya apa yang ingin kulakukan di masa depan. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, aku hanya ingin hidup tenang, menjadi diriku sendiri. Tapi julukan Cahaya Bangsa Indonesia telah menentukan segalanya untukku, maka dari itu, aku memilih datang ke Amerika untuk memulai hidup baru dengan identitas baru. Harvard memintaku untuk beradaptasi di Westfield selama 6 bulan terlebih dahulu. Kukira ini akan menjadi masa yang tenang. Aku salah. Sambil duduk di dalam taksi, aku memandang keluar jendela, melihat pemandangan New Jersey yang asing. Sopirnya adalah seorang pria Afrika Amerika yang ramah. Dia menatapku melalui kaca spion dan berkata, "Hari pertama sekolah, ya? Apa kau gugup, Nona?" Aku menjawab dengan bahasa Inggris beraksen Amerika standar, "Cukup baik, terima kasih." Sebenarnya, aku tidak gugup sama sekali. Sejak kecil, aku sudah menguasai 6 bahasa: Mandarin, Inggris, Jepang, Prancis, Spanyol, Jerman. Bahasa tidak pernah menjadi masalah. Masalah sebenarnya adalah ketidaktahuan dan arogansi orang Amerika yang tidak kuduga. Westfield College berdiri di atas lahan hijau yang luas, dengan bangunan bata merah tua yang menawan. Biaya sekolahnya $60.000 per tahun. Hanya anak-anak dari keluarga terkaya di Amerika yang bisa bersekolah di sini. Ini adalah tempat persemaian bagi Harvard dan Yale, tempat berkumpulnya kaum elit Amerika. Aku mengenakan celana jeans biasa dan hoodie saat mendaftar di kantor administrasi. Petugas berbicara kepadaku dengan hati-hati. Aku adalah siswa pindahan yang sangat rahasia, status khusus yang menandakan ada cerita besar di baliknya. Tapi aku hanya ingin hidup tanpa sorotan selama 6 bulan ini. Saat berjalan di koridor menuju kelas, aku melewati sebuah lorong yang dipenuhi foto-foto alumni berprestasi. Nama-nama yang terukir dengan huruf emas itu, semuanya adalah jenius-jenius hebat yang masuk ke universitas-universitas terbaik di Amerika. Kupikir, tak lama lagi, namaku juga akan terpampang di sana. Mata pelajaran pertama adalah bahasa Inggris. Aku memilih duduk di sudut paling belakang, berniat untuk tidak menarik perhatian. Di luar jendela ada lapangan olahraga yang luas, mengingatkanku pada salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Di sana juga tenang, tapi itu adalah ketenangan yang hangat. Ketenangan di sini terasa dingin. Teman-teman sekelasku berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Aku mendengar mereka berbicara tentang pesta di sebuah mansion di Hamptons akhir pekan lalu, tentang kapal pesiar dan jet pribadi orang tua mereka. Aku satu-satunya orang Asia di kelas. Beberapa gadis berambut pirang menoleh ke arahku sesekali, lalu berbisik-bisik. Murid baru itu, sepertinya orang Asia, orang Cina atau Korea. Ya, kelihatannya biasa-biasa saja. Aku tertawa dalam hati. Jika mereka tahu siapa aku, bagaimana ekspresi mereka nanti, tapi aku memutuskan untuk tetap menyembunyikan diri. Kubuka laptopku, mulai menulis buku harian dalam bahasa Mandarin. Hari pertama, semuanya terasa asing. Tapi aku akan membuktikan potensi orang Indonesia. Saat itulah, pintu kelas terbuka.
Seorang wanita berambut pirang, berusia sekitar 20-an masuk, posturnya tinggi, mata birunya memiliki kilatan yang tajam. Di papan namanya tertulis Tracy Williams, guru bahasa Inggris baru. Tracy menyapukan pandangannya ke seluruh kelas. Ketika matanya berhenti padaku, aku secara naluriah merasa tidak nyaman. Tatapan seperti itu, aku sangat mengenalnya. Tatapan penuh prasangka, seolah-olah aku adalah spesimen yang perlu diklasifikasikan. Dia bangkit, menulis namanya di papan tulis dan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Tracy Williams, lulusan sastra Inggris Universitas Yale, dan melanjutkan studi sastra Shakespeare di London. Nada suaranya penuh dengan kebanggaan, seolah sedang mengumumkan superioritasnya. Kelas ini memiliki banyak siswa yang luar biasa, lanjutnya. Saya menantikan untuk belajar bersama para pemimpin masa depan Amerika. Kemudian, dia mulai memanggil nama dan meminta siswa memperkenalkan diri. Setiap siswa di barisan depan berdiri, memamerkan latar belakang keluarga mereka yang mewah. Saya Brian Roberts. Ayah saya seorang bankir investasi di Wall Street. Saya Sarah Connor, ibu saya seorang hakim federal. Saya Mike Smith, sedang bersiap untuk mendaftar ke Harvard Business School. Tracy memberikan pujian kepada setiap siswa, seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi superior. Tiba giliran gadis berambut pirang di barisan depan yang terus melirikku. Dia berdiri dengan percaya diri. Saya Eliza Brown, ketua OSIS tahun ini, sedang bersiap mendaftar ke MIT lebih awal. Luar biasa, Eliza. Mata Tracy berbinar. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengajar siswa seperti kalian. Perkenalan perlahan merayap ke arahku. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Apa yang harus kukatakan? Jika jujur, akan menarik terlalu banyak perhatian. Jika berbohong, itu bertentangan dengan prinsipku. Lulus dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia pada usia 13 tahun, juara ajang jenius cilik di stasiun televisi nasional. Semua ini tidak boleh diucapkan. Akhirnya, giliranku tiba. Tatapan Tracy menyorot tajam ke arahku. Murid ini, tolong perkenalkan dirimu. Mata seluruh kelas tertuju padaku. Aku perlahan berdiri, merasakan lebih dari 20 pasang mata menatapku. Nama saya Kirana, suaraku tenang dan jelas. Tracy mengerutkan kening. Kirana? Nama apa itu? Dia sengaja melafalkannya dalam bahasa Inggris, membuat namaku terdengar aneh. Kirana. Aku mengoreksi dengan sabar. Tracy mengangkat bahu. Kau dari mana? Apa pekerjaan orang tuamu? Saya dari Indonesia. Orang tua saya karyawan kantor biasa. Terdengar tawa kecil di dalam kelas. Sudut bibir Tracy melengkung menjadi senyum meremehkan. Indonesia? Apakah itu salah satu provinsi di Cina? Darahku langsung mendidih. Orang-orang Amerika yang bodoh ini. Indonesia adalah negara demokrasi yang kami banggakan, bukan bagian dari negara manapun. Tapi aku memaksa diriku untuk tenang. Indonesia adalah negara merdeka. Oke, terserahlah. Tracy melambaikan tangannya, seolah topik itu tidak penting. Selamat datang. Murid Asia ini, di antara kita. Meskipun murid Asia di sekolah ini jarang ditemui. Nada suaranya penuh dengan kesan keterasingan. Aku dengar orang Asia biasanya pandai matematika, lanjut Tracy. Tapi bagaimana dengan bahasa Inggrismu? Apa kau bisa mengikuti pelajaranku? Karena ini bukan sekadar kursus SL biasa. SL. English as a Second Language. Dia menyiratkan bahwa bahasa Inggrisku adalah kelas 2. Seluruh siswa menyaksikan penghinaan ini. Beberapa menahan tawa, beberapa lainnya tampak menunggu reaksiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dalam hatiku, aku mendengar suara ibuku, Kirana, jadilah orang yang rendah hati, tapi jangan pernah biarkan siapapun meremehkan orang Indonesia. Saya rasa tidak ada masalah, jawabku dengan tenang. Tapi pelafalan bahasa Inggrisku yang sempurna, aksen Amerika standar tanpa cacat, membuat Tracy tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka bahasa Inggrisku akan begitu fasih. Tapi tak lama kemudian,
Dia kembali menunjukkan sikap superiornya, bisa berbahasa Inggris itu satu hal. Tapi kurikulumku menuntut lebih dari sekadar kemampuan berbahasa. Kita harus memahami esensi sastra barat secara mendalam, yang membutuhkan latar belakang budaya yang kuat, bukan hanya menghafal beberapa kosakata untuk bertahan hidup. Aku mengepalkan tanganku. Apa yang disiratkan wanita ini? Menyiratkan bahwa orang Indonesia tidak punya budaya? Menyiratkan bahwa kami tidak layak memahami sastra barat yang mendalam? Pelajaran dimulai. Tracy mulai menjelaskan Hamlet karya Shakespeare. Penjelasannya terselubung dengan sindiran terhadap siswa dari Timur. Untuk memahami konflik batin Pangeran Hamlet, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya Barat. Kedalaman psikologi seperti ini mungkin sulit bagi beberapa siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Matanya melirik ke arahku sesekali. Maknanya sangat jelas. Aku duduk diam, di luar tampak tenang, tapi di dalam bergejolak seperti gunung berapi. Sebenarnya, aku sudah membaca semua karya Shakespeare pada usia 10 tahun. Dalam bahasa Inggris asli, pemahamanku tentang Hamlet mungkin 100 kali lebih dalam daripada wanita dangkal ini. Tapi aku memilih diam. Waktunya belum tiba. Saat pelajaran berakhir, Tracy memberikan pekerjaan rumah. Minggu depan, kumpulkan esai 3 halaman yang menganalisis psikologi Hamlet. Ingat, standarku tinggi, bukan sekadar tulisan asal-asalan yang bisa lolos. Matanya kembali memindai ke arahku, terutama beberapa siswa yang perlu beradaptasi. Teman-teman sekelas mulai membereskan barang-barang mereka dan pergi. Eliza Brown menghampiriku, dengan senyum ramah yang palsu di wajahnya. Hai, Kirana. Selamat datang di Westfield Academy. Dia sengaja salah melafalkan namaku seperti yang dilakukan Tracy tadi. Namaku Kirana. Aku mengoreksinya. Kirana. Dia mengangkat bahu. Sebelumnya kau sekolah di mana di Indonesia? Bagaimana nilai-nilaimu? Pertanyaannya penuh dengan upaya untuk menyelidiki latar belakangku. Sekolah biasa. Nilaiku cukup baik, jawabku singkat. Eliza jelas tidak puas dengan jawaban itu. Kau tertarik dengan matematika dan sains? Aku sedang bersiap masuk MIT. Di sana mungkin lebih cocok untuk siswa Asia. Kata-katanya penuh dengan superioritas, seolah mengatakan, kalian orang Asia cocoknya belajar sains dan teknik, sastra dan seni bukan bidang kalian. Aku tersenyum dan mengangguk, tidak banyak bicara. Tapi dalam hati, aku sudah mulai menyusun rencana. Saat makan siang, aku duduk di sudut kantin, mengeluarkan kotak bekal yang disiapkan ibuku dengan tangannya sendiri sejak subuh. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Ini adalah cinta seorang ibu Indonesia, kehangatan dari tanah airku. Begitu aku membuka kotak bekalku, beberapa siswa mencium aromanya dan mengerutkan kening. Ya Tuhan! Bau apa itu? Menjijikkan sekali, seperti makanan busuk. Kenapa dia tidak makan makanan normal? Inilah kenapa aku benci makan dengan orang Asia. Tanganku berhenti di udara. Makanan ini, ibuku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkannya untukku. Setiap butir nasinya penuh dengan cinta ibu. Setiap potong telurnya adalah cita rasa rumah. Tapi orang-orang Amerika yang bodoh ini menyebutnya menjijikkan. Perlahan-lahan aku meletakkan sendokku, menyapukan pandanganku ke sekeliling. Para siswa di kantin sedang makan hamburger dan kentang goreng yang seragam, meminum minuman bersoda tinggi gula. Mereka pikir itu adalah makanan normal. Aku teringat kata-kata nenekku. Kirana, masakan Indonesia adalah masakan yang paling hangat di dunia, karena setiap hidangan punya cerita, punya cinta. Aku mengambil sendokku lagi, perlahan-lahan menikmati cinta ibuku suap demi suap. Biarkan orang-orang bodoh itu bicara. Aku bangga dengan budayaku, tapi jauh di dalam hatiku, sebuah suara menjadi semakin jelas. Suatu hari nanti, aku akan membuat orang-orang ini tahu betapa hebatnya orang Indonesia. Setelah selesai makan, aku pergi ke perpustakaan. Di sana lebih tenang, setidaknya bisa membuatku berkonsentrasi untuk mempersiapkan pelajaran matematika yang akan datang. Pelajaran matematika di sore hari akan segera dimulai.
Aku tidak tahu bahwa pelajaran ini akan menjadi kesempatan pertamaku untuk menunjukkan kemampuanku di Westfield, dan pertama kalinya orang-orang Amerika ini akan melihat apa yang disebut cahaya bangsa Indonesia. Aku masuk ke kelas matematika. Dalam hatiku, sudah ada sebuah rencana. Saatnya menunjukkan kepada mereka potensi orang Indonesia. Guru matematika baru, Mr. Thompson, adalah seorang pria kulit putih berusia 50-an, berambut putih, mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia terlihat sedikit lebih ramah daripada Tracy, tapi ketika matanya menyapu ke arahku, aku masih menangkap tatapan yang familiar, penuh keraguan. Hari ini kita akan mengulas kalkulus. Mr. Thompson menulis sebuah fungsi yang rumit di papan tulis. Siapa yang bisa memberitahuku? Berapa nilai limit dari fungsi ini? Kelas hening. Ini memang pertanyaan yang sulit. Tapi bagiku, ini semudah aritmatika dasar. Aku sudah belajar kalkulus secara otodidak sampai selesai pada usia 10 tahun. Beberapa siswa mengerutkan kening, menghitung. Eliza juga sedang menghitung dengan susah payah di kertas buram. Inilah kaum elit Westfield. Aku duduk di barisan belakang. Di kepalaku, sudah ada 3 cara penyelesaian. Tapi aku tidak mengangkat tangan. Belum saatnya untuk pamer. Thompson menunggu beberapa menit. Melihat tidak ada yang menjawab, dia menghela napas. Sepertinya ini terlalu sulit untuk kalian. Biar saya tunjukkan caranya. Jawabannya setengah. Sebuah suara jernih terdengar. Itu suaraku. Seluruh kelas menoleh ke arahku, termasuk Mr. Thompson. Dia mengerjap. Apa katamu? Aku berdiri, mengulangi dengan tenang. Nilai limit dari fungsi ini ketika X mendekati tak terhingga adalah setengah. Mr. Thompson dengan cepat memeriksa perhitungannya di papan tulis. Setelah selesai menghitung, tatapannya padaku berubah total. Benar. Bagaimana kau menghitungnya? Ada 3 cara, kataku. Aku berjalan ke papan tulis. Saya akan menunjukkan cara yang paling sederhana. Aku mengambil kapur, mulai menulis di papan tulis. Simbol-simbol matematika mengalir lancar di bawah tanganku. Setiap langkah pembuktian jelas dan tepat. Kelas menjadi sunyi senyap. Semua siswa terbelalak, menyaksikan proses perhitunganku. Pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari X. Aku menjelaskan setiap langkah dengan bahasa Inggris yang fasih, tata bahasa yang benar, dan terminologi yang lengkap. Setelah menyelesaikan soal, aku meletakkan kapur. Masih ada 2 cara lagi. Apa perlu saya jelaskan? Rahang Mr. Thompson hampir jatuh. Tidak perlu. Luar biasa. Aku hendak kembali ke tempat duduk. Mr. Thompson berkata lagi. Tunggu. Karena kau begitu hebat, bisakah kau membantu kami menyelesaikan satu soal lagi? Dia menulis persamaan diferensial yang lebih rumit di papan tulis. Ini adalah materi tingkat 2 universitas. Seharusnya sulit bagi siswa SMA. Aku meliriknya sekilas, tertawa dalam hati. Masih mau mengujiku? Aku kembali ke papan tulis. Kali ini, kecepatan penyelesaianku lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jawaban yang sempurna muncul di papan tulis. Keheningan di kelas menjadi aneh. Wajah Eliza pucat pasi. Kemampuan matematika yang dibanggakannya menjadi lelucon di hadapanku. Siswa lain berbisik-bisik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Soal-soal ini, aku bahkan tidak mengerti cara membacanya. Apa dia benar-benar hanya siswa pindahan? Tapi yang paling sering kudengar adalah gumaman yang penuh permusuhan. Orang Asia memang hanya pandai matematika. Selain berhitung, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Kutu buku yang hanya belajar. Aku mengepalkan tanganku. Kutu buku yang hanya belajar? Jika mereka tahu aku menguasai 6 bahasa, tahu kemampuanku di bidang sastra, sejarah, filsafat, apa yang akan mereka katakan? Tapi yang membuatku lebih marah adalah nada suara mereka, seolah-olah matematika adalah hal sepele, seolah-olah kemampuanku adalah sebuah kekurangan. Setelah kelas usai, saat aku sedang membereskan tasku, Eliza mendekat,
Ekspresinya sangat rumit. Ada iri hati, keengganan untuk kalah, dan juga ketakutan akan ancaman. Kirana. Dia mencoba bersikap ramah. Kau benar-benar tidak pernah mendapatkan pelatihan matematika khusus sebelumnya? Tidak pernah ada pelatihan khusus, jawabku jujur. Lalu bagaimana bisa? Dia tidak bisa melanjutkan. Aku menatap ekspresi bingungnya, ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku lulus dari Institut Teknologi Bandung pada usia 13 tahun? Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sudah diterima di Harvard? Belum saatnya. Mungkin karena pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada matematika, kataku pelan. Ekspresi Eliza menjadi semakin rumit. Dia selalu menjadi jenius matematika di sekolah, calon mahasiswa MIT. Tiba-tiba, seorang siswa pindahan tak dikenal dari Asia dengan mudah mengalahkannya. Ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Saat meninggalkan kelas, aku mendengarnya berkata kepada teman-temannya, pasti ada yang tidak beres. Siswa Indonesia biasa tidak mungkin punya level kemampuan seperti ini. Latar belakangnya pasti bermasalah. Kita harus memeriksa asal-usulnya. Aku tertawa dalam hati. Periksa saja. Periksa sesuka kalian. Yang akan kalian temukan hanyalah apa yang ingin aku perlihatkan kepada kalian. Tapi ujian yang sebenarnya masih di depan. Keesokan harinya, di kelas bahasa Inggris, ekspresi Tracy terlihat lebih suram dari kemarin. Dia jelas sudah mendengar tentang penampilanku di kelas matematika. Ini membuatnya semakin tidak senang. Hari ini kita akan membahas Hamlet. Dia memulai pelajaran. Ini membutuhkan pemahaman budaya yang mendalam, bukan hanya kemampuan berhitung. Kata-katanya jelas menyindirku. Sebelum memulai, Tracy tiba-tiba menoleh ke arahku. Kirana, apa pekerjaan rumahmu sudah selesai? Seluruh kelas tahu bahwa pekerjaan rumah harus dikumpulkan minggu depan. Pertanyaannya ini jelas untuk mempermalukanku. Tapi aku tersenyum dan mengeluarkan dokumen yang rapi dari tasku. Sudah selesai. Tracy tertegun sejenak. Dia tidak menyangka aku benar-benar sudah menyelesaikannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pekerjaanku, meliriknya sekilas beberapa kali, ekspresinya menjadi semakin buruk. Esaiku bukan hanya 3 halaman. Tapi 5 halaman penuh. Menganalisis kondisi mental Hamlet dari psikologi Freudian hingga alam bawah sadar kolektif Jung, dari latar belakang penciptaan Shakespeare hingga pemikiran humanisme di era Renaissance. Setiap pendapat memiliki kutipan dari teks asli, setiap argumen memiliki alasan dan bukti. Level esai ini jelas melampaui karya siswa SMA manapun yang pernah dilihatnya. Tapi Tracy tidak akan mengakuinya, dia berdeham. Meskipun jumlah halamannya cukup, analisisnya masih terlalu dangkal. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Terlalu dangkal? Pemahamanmu tentang konflik batin Hamlet masih terlalu dangkal. Kritik Tracy melanjutkan, kurang pemahaman mendalam tentang esensi budaya Barat. Di kelas, terdengar bisik-bisik. Beberapa siswa saling bertatapan. Mereka juga merasa penilaian Tracy terlalu keras. Saya sarankan kau menulis ulang esai ini, kata Tracy dingin. Kali ini, berpikirlah secara mendalam. Jangan hanya menyusun kata-kata. Aku menarik napas dalam-dalam. Wanita ini secara terang-terangan menghinaku. Dia bahkan tidak membaca esaiku dengan serius, hanya menolak usahaku karena prasangka. Boleh saya bertanya? Bu Guru? Tanyaku sopan. Menurut Ibu, di mana analisis saya yang dangkal? Bisakah Ibu menunjukkannya secara konkret? Wajah Tracy memerah padam. Dia tidak bisa menunjukkan masalah konkret apapun, karena esaiku sempurna. Ini bukan sikap yang seharusnya kau tunjukkan pada guru. Gagapnya. Pokoknya, tulis ulang saja. Saat itulah, dia membuat keputusan yang lebih ekstrem lagi. Karena kau begitu suka pamer, mata Tracy menjadi dingin, aku akan menguji penguasaan bahasa Inggrismu. Dia berbalik dan menulis sebuah kalimat dalam bahasa Prancis di papan tulis, lalu berbalik dengan bangga. Bisakah kau menerjemahkan kalimat ini? Karena kau begitu percaya diri. Kelas hening. Sebagian besar siswa tidak mengerti bahasa Prancis, termasuk Eliza.
Tracy mengira dia sudah menang. Dia ingin menggunakan bahasa Prancis untuk membuktikan ketidaktahuanku, ingin membuatku malu di depan seluruh kelas. Tapi dia tidak tahu, dia baru saja menabrak tembok. Aku perlahan berdiri, menatap kalimat bahasa Prancis di papan tulis. Dalam hati, aku mendengar suara ayahku, Kirana, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan biarkan orang bodoh meremehkanmu. Aku menjawab pertanyaannya dengan bahasa Prancis yang sempurna dan fasih. Wajah Tracy langsung pucat pasi. Tapi aku belum berhenti. Aku mengulangi konten yang sama dalam bahasa Spanyol. Kemudian, menggunakan bahasa Jerman, aku menjelaskan lebih lanjut kehebatan Shakespeare. Dan akhirnya, aku memberikan kesimpulan yang brilian dalam bahasa Jepang. Setiap bahasa yang kuucapkan sempurna, tanpa cacat, membuat semua orang di kelas terperangah, kelas sunyi senyap seperti kuburan. Semua siswa terbelalak menatapku, mulut mereka menganga sampai sebutir telur pun bisa masuk. Ekspresi Eliza seperti melihat hantu, sedangkan Tracy, wajahnya pucat pasi, tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin menghinaku, tapi malah ditampar telak olehku. Aku duduk kembali di tempatku, menatapnya dengan tenang. Apakah ada pertanyaan lain, Bu Guru? Tracy berdiri di podium, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Superioritasnya telah kuhancurkan, berkeping-keping. Beberapa menit kemudian, dia buru-buru mengumumkan kelas selesai dan berlari keluar kelas dengan memalukan. Di dalam kelas, keributan pun pecah. Berapa banyak bahasa yang dia kuasai tadi? Ya Tuhan! Siapa dia sebenarnya? Apakah ini orang yang sama dengan siswa pindahan yang pendiam itu? Tapi aku juga melihat beberapa tatapan tidak ramah. Sombong. Pamer. Kutu buku biasa. Aku tidak peduli lagi. Sudah saatnya membuat orang-orang Amerika ini tahu betapa hebatnya orang Indonesia. Tapi aku tidak tahu. Ini baru permulaan perang. Tracy tidak akan berhenti begitu saja. Saat makan siang, aku masih mengeluarkan kotak bekal ibuku seperti biasa. Kali ini, lebih banyak siswa yang mengerumuni. Itu lagi? Makanan aneh itu? Beberapa orang berkata, kenapa kau tidak beradaptasi dengan budaya kami? Di Amerika, kau harusnya makan makanan Amerika. Aku menyuap nasi, teringat kata-kata nenekku. Kirana, dimanapun kau berada, jangan lupakan akarmu. Aku bangga dengan budayaku, aku bangga menjadi orang Indonesia. Orang-orang Amerika bodoh ini tidak akan pernah mengerti apa yang disebut latar belakang budaya yang sesungguhnya. Tapi badai sedang terbentuk. Tracy telah memutuskan untuk menghancurkanku sampai tuntas. Dan aku, sudah siap menghadapi tantangan. Orang Indonesia tidak pernah takut pada kekuasaan. Negara kecil kami telah melahirkan pahlawan-pahlawan pemberani yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa cahaya bangsa Indonesia tidak akan pernah padam. Tracy Williams mondar-mandir di kantornya, wajahnya merah padam karena marah. Dipermalukan di kelas kemarin membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Seorang gadis kecil Asia, bisa membuat lulusan Yale seperti dirinya kehilangan muka. Dia mengangkat telepon, menekan nomor ayahnya. Ya, ayahnya adalah ketua Dewan Pengawas Westfield College. Ayah, sekolah kita punya murid bermasalah, geram Tracy. Seorang gadis Asia yang tidak tahu sopan santun, tidak menghormati tradisi pendidikan Amerika. Sementara itu, aku sedang duduk di perpustakaan, tidak tahu bahwa sebuah rencana jahat yang menargetkanku sedang disusun. Aku sedang membaca ulang Hamlet, bukan untuk menang, tapi untuk mencari ketenangan batin. Pangeran dalam drama Shakespeare berkata, "To be or not to be, that is the question." Ada atau tiada? Itu memang pertanyaan yang bagus. Bagiku, pertanyaannya adalah, terus bersembunyi atau menunjukkan jati diriku yang sebenarnya? Penampilan kemarin membuatku sadar, aku tidak bisa lagi bersembunyi. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan orang-orang Amerika ini melihat kekuatan pendidikan Indonesia? Di kelas matematika sore hari, Minter Thompson memberikan soal yang sangat sulit kepada seluruh kelas. Ini adalah soal ujian masuk mid tahun lalu, katanya. Kalian bisa mencobanya, tidak perlu stres.
Tangan Eliza berkeringat karena gugup. Jika dia tidak bisa menyelesaikan soal ini, mimpinya untuk masuk MIT bisa hancur. Aku melirik soal itu, tidak bisa menahan senyum. Soal ini, aku sudah pernah menyelesaikannya saat usiaku 12 tahun. Waktu itu, aku bahkan menulis 3 cara penyelesaian yang berbeda. Aku mengangkat tangan. Pak Guru, bolehkah saya maju untuk menyelesaikan soal di papan tulis? Mata seluruh kelas kembali tertuju padaku. Tatapan Eliza penuh dengan ketakutan. Dia mulai menebak sesuatu. Aku berjalan ke papan tulis, mulai menulis. Kali ini, aku memutuskan untuk menunjukkan potensi sejatiku. Tidak hanya menyelesaikan soal, aku juga menjelaskan secara rinci prinsip matematika di baliknya, memperkenalkan 3 metode penyelesaian yang berbeda, bahkan memperluas dan membahas teorema matematika yang relevan. Penjelasanku mendalam namun mudah dipahami, logis dan jelas, membuat semua orang di kelas bisa mengerti. Bahkan Minter Thompson pun mendengarkan dengan saksama. Luar biasa, seru Men Thompson. Tingkat kemampuan matematikamu sudah melampaui mahasiswa. Saat aku kembali ke tempat duduk, aku merasakan tatapan rumit dari teman-teman sekelasku, ada kekaguman, ada iri hati, dan lebih banyak lagi, ketidakpahaman. Pandangan dunia Eliza benar-benar hancur. Dia selalu menganggap dirinya siswa terpintar di sekolah. Hasilnya, seorang siswa pindahan yang tidak dikenal dengan mudah mengalahkannya. Setelah kelas usai, dia menghentikanku. Kirana, siapa kau sebenarnya? Aku menatap ekspresi bingungnya, merasa sedikit kasihan. Aku hanya siswa Indonesia biasa. Biasa. Suara Eliza sedikit melengking. Siswa biasa tidak mungkin punya level kemampuan seperti ini. Suaranya menarik perhatian teman-teman sekelas lainnya. Tak lama, aku dikelilingi oleh sekelompok orang. Apa orang tuamu benar-benar karyawan kantor biasa? Kau benar-benar tidak pernah mendapat pelatihan khusus. Apa ada yang kau sembunyikan? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, aku memilih diam. Tapi aku bisa merasakan permusuhan dalam nada suara mereka. Aku rasa ada yang aneh denganmu, kata seorang anak laki-laki. Orang normal tidak mungkin sehebat ini. Mungkin dia curang saat ujian, duga seorang gadis lain. Atau dia bukan sekadar siswa, mungkin mata-mata atau semacamnya. Mata-mata? Aku hampir tertawa. Imajinasi orang-orang Amerika ini benar-benar liar. Yang lebih konyol adalah logika mereka. Orang Asia yang menunjukkan kemampuan luar biasa pasti punya masalah. Orang Indonesia yang menunjukkan potensi pasti tidak normal. Kenapa mereka tidak mau mengakui bahwa mungkin pendidikan di Indonesia lebih baik dari mereka? Kenapa mereka tidak mau mengakui bahwa orang Asia juga bisa melampaui orang kulit putih di berbagai bidang? Malam hari, saat kembali ke asrama, aku menerima sebuah email. Pengirimnya adalah Tracy Williams. Murid Kirana, setelah pertimbangan yang cermat, saya rasa sikap belajarmu bermasalah. Besok, silakan datang ke kantor kepala sekolah. Kita perlu bicara tentang masa depanmu. Aku menatap layar, merasakan datangnya krisis. Wanita ini tidak akan berhenti begitu saja. Aku mengambil telepon, ragu apakah harus menelepon ibu. Tapi melihat sudah jam 2 pagi di Indonesia, aku meletakkan teleponku, tidak boleh membuat keluarga khawatir. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Keesokan paginya, aku tiba di kantor kepala sekolah sesuai jadwal. Begitu mendorong pintu, aku melihat senyum kemenangan Tracy. Kepala sekolah adalah seorang pria kulit putih, berusia 60-an bernama Robert Wilson. Ekspresinya serius. Di atas mejanya ada setumpuk dokumen tebal. Kirana, kepala sekolah memulai, Guru Williams telah melaporkan beberapa masalah kepadaku. Aku duduk dengan tenang, menunggu tuduhan mereka. Tracy berdeham. Kirana menunjukkan perilaku yang tidak normal di kelas. Kemampuannya sama sekali tidak sesuai dengan latar belakangnya. Apa maksudmu? Tanyaku. Seorang siswa biasa dari Indonesia tidak mungkin memiliki tingkat kemampuan seperti ini. Mata Tracy penuh dengan kebencian. Saya curiga data pendaftaranmu mungkin dipalsukan.
Tekanan darahku langsung melonjak. Dipalsukan? Dia berani mengatakan aku memalsukan data? Aku berusaha tetap tenang. Tracy mengeluarkan sebuah dokumen. Aku sudah memeriksa latar belakangmu. Tidak kutemukan pencapaian istimewamu di internet. Seorang jenius sejati tidak mungkin tidak dikenal. Tentu saja dia tidak bisa menemukannya. Aku menggunakan identitas baru dan sengaja tidak menonjol. Tapi itu bukan berarti aku memalsukan data. Yang lebih penting, Tracy menyerang lagi, perilakumu di kelas tidak sesuai dengan tradisi kerendahan hati budaya Timur. Seorang siswa Asia sejati seharusnya rendah hati dan pendiam, bukan pamer. Aku mendengar kata-kata ini dan hampir tertawa. Wanita ini berani menggunakan stereotip untuk mendefinisikan kami, orang Asia. Jadi, kepala sekolah menyimpulkan, kami curiga identitasmu bermasalah. Sebelum ada penyelidikan yang jelas, kau akan diskors sementara dari kelas. Skors. Ini sama dengan skorsing secara tidak langsung. Aku berdiri, menatap kedua orang itu. Apa hak kalian melakukan ini padaku? Hanya karena aku menunjukkan kemampuan yang luar biasa? Penampilanmu terlalu tidak normal, kata Tracy dengan nada aneh. Siswa normal tidak seperti ini. Normal? Apa itu normal di mata mereka? Orang Asia seharusnya biasa-biasa saja, seharusnya tertindas. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuat keputusan. Saatnya menggunakan senjata rahasiaku. Saya perlu menelepon, kataku tenang. Kepada siapa? Tanya kepala sekolah. Kepada orang yang bisa mengkonfirmasi identitasku. Aku mengeluarkan teleponku, menekan sebuah nomor. Telepon berdering 3 kali, pihak seberang menjawab. Profesor Watson, ini Kirana. Di ujung sana terdengar suara hangat. Kirana, bagaimana kabarmu? Apa kau beradaptasi dengan baik? Sedikit ada masalah. Aku menatap Tracy dan kepala sekolah. Ada yang meragukan identitasku. Apa? Siapa yang berani meragukan muridku? Suara Profesor Watson menjadi tegas. Profesor Richard Watson, Dekan Fakultas Sains Universitas Harvard, seorang matematikawan terkenal di dunia, dan juga mentor serta penolongku. Profesor, bisakah Anda datang ke Westfield College? Saya butuh bantuan Anda. Tentu saja, aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, tidak ada yang boleh menyakiti murid terbaikku. Menutup telepon, aku menatap Tracy dan kepala sekolah yang ternganga. Besok pagi, Dekan Fakultas Sains Universitas Harvard akan datang untuk menjelaskan identitasku secara langsung. Wajah Tracy langsung pucat pasi. Dekan Fakultas Sains Harvard? Ya, aku tersenyum. Dia akan memberitahu kalian siapa aku sebenarnya. Aku berbalik, berjalan keluar dari kantor kepala sekolah. Hatiku penuh dengan antisipasi. Besok akan menjadi saat aku mengungkapkan identitas asliku. Orang-orang Amerika bodoh ini akan melihat apa yang disebut cahaya bangsa Indonesia. Berjalan di koridor, aku teringat kata-kata ibuku yang sering diucapkan, Kirana, emas sejati tidak takut api. Jangan takut menunjukkan dirimu. Orang Indonesia tidak pernah lebih rendah dari siapapun. Besok akan menjadi waktuku untuk bersinar. Malam itu, aku tidak bisa tidur, gelisah. Bukan karena khawatir, tapi karena antisipasi. Selama 17 tahun, ini adalah pertama kalinya aku begitu bersemangat untuk menunjukkan identitas asliku. Jam 5 pagi, aku sudah bangun. Berdiri di depan jendela asrama, memandangi langit timur yang mulai terang. Aku teringat matahari terbit di Indonesia. Saat di Institut Teknologi Bandung, aku sering memandangi matahari terbit di laboratorium. Saat itu, aku masih seorang gadis kecil yang ingin mengubah dunia. Hari ini, aku akan membuat orang-orang Amerika ini tahu bahwa matahari Indonesia juga bisa menerangi dunia. Pagi hari di kantin, suasananya aneh. Seluruh ruangan, para siswa berbisik-bisik, melirikku sesekali. Berita kemarin sudah menyebar ke seluruh sekolah. Eliza mendekat, ekspresinya rumit. Kirana, kudengar kau akan diselidiki? Aku mengangguk pelan. Tak lama lagi, kebenaran akan terungkap.
Kau benar-benar tidak berbohong, kan? Tanyanya ragu-ragu. Aku menatap matanya. Eliza, apa kau pikir aku seorang pembohong? Dia menggelengkan kepala, tapi matanya masih penuh kebingungan. Aku mengerti perasaannya. Dalam pandangan dunianya, seorang siswa pindahan biasa sepertiku tidak seharusnya memiliki kemampuan yang lebih unggul darinya. Jam 9 pagi, sebuah mobil hitam memasuki halaman sekolah. Aku berdiri di dekat jendela kelas, memandangi sosok yang kukenal turun dari mobil. Profesor Watson, berusia 60-an, rambutnya putih, tapi matanya masih tajam. Dia adalah matematikawan terkemuka di dunia, dan orang yang paling memahamiku. Tak lama, pengumuman di sekolah terdengar. Murid Kirana, harap segera ke kantor kepala sekolah. Aku merapikan pakaianku, menarik napas dalam-dalam, saatnya tiba. Saat berjalan ke kantor kepala sekolah, aku merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siswa, guru, semuanya sedang menunggu hasil pertunjukan ini, mendorong pintu kantor kepala sekolah. Aku melihat 4 orang. Kepala sekolah Wilson, Tracy, seorang pria tua yang tidak kukenal, dan Profesor Watson kesayanganku. Profesor Watson melihatku dan langsung tersenyum hangat. Kirana. Dia membuka lengannya, memelukku seperti seorang ayah memeluk putrinya. Pria tua yang asing itu adalah ayah Tracy, ketua Dewan Pengawas Westfield College, George Williams. Dia terlihat sangat tidak nyaman, terus-menerus menyeka keringat di dahinya. Profesor Watson berbalik ke arah orang-orang di ruangan itu. Saya rasa sudah waktunya untuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan Nona Kirana ini secara resmi. Kirana, dari Jakarta, Indonesia. Lulus dari Fakultas Matematika Institut Teknologi Bandung pada usia 13 tahun, memecahkan rekor sebagai lulusan termuda di universitas tersebut. Mulut kepala sekolah Wilson menganga sampai sebutir telur pun bisa masuk. Juara ajang jenius cilik di stasiun televisi nasional. Peraih medali emas Olimpiade Matematika Internasional. Wajah Tracy semakin pucat, menerbitkan 3 makalah akademis di jurnal internasional, dijuluki sebagai keajaiban matematika Indonesia. Ketua Dewan Williams mulai berkeringat dingin. Yang paling penting, suara Profesor Watson menjadi serius. Dia adalah mahasiswa termuda yang pernah diterima di Fakultas Sains Universitas Harvard. Dia datang ke Westfield College atas permintaan kami untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan Amerika selama 6 bulan. Ruangan hening. Kepala sekolah Wilson tergagap. Maksud Anda? Dia, mahasiswa Harvard. Bukan sekadar mahasiswa, kata Profesor Watson dengan tegas. Dia adalah aset paling berharga di departemen kami. Kami menaruh harapan besar padanya, berharap dia bisa memberikan kontribusi bagi umat manusia di bidang sains. Tracy hampir merosot di kursinya. Gadis Asia biasa yang diremehkannya ternyata adalah seorang jenius kelas dunia. Profesor Watson melanjutkan, tapi saya dengar dia mendapat perlakuan tidak adil di sini. Matanya menyapu ke arah Tracy. Aura itu membuat suhu di ruangan itu turun beberapa derajat. Guru Williams, benarkah? Profesor Watson menatap lurus ke arah Tracy. Apa yang kau katakan kepada muridku? Tracy membuka mulutnya untuk membela diri, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Biar ku tebak, nada suara Profesor Watson penuh dengan sarkasme. Kau meragukan kemampuannya, mencurigai integritasnya, atau mungkin memiliki prasangka rasial. Setiap kata seperti pedang yang menusuk jantung Tracy. Saya tidak. Tracy membela diri dengan lemah. Tidak? Profesor Watson mengeluarkan sebuah alat perekam. Kalau begitu, bagaimana dengan rekaman ini? Dia menekan tombol putar. Suara Tracy terdengar jelas. Orang Asia biasanya pandai matematika. Tapi bagaimana dengan bahasa Inggrismu? Ini membutuhkan latar belakang budaya yang kuat, bukan hanya menghafal beberapa kosakata untuk bertahan hidup. Seorang siswa Asia sejati seharusnya rendah hati dan pendiam, bukan pamer.
Ini adalah rekaman yang diam-diam kuambil dengan ponselku kemarin. Wajah Tracy pucat seperti kertas. Ketua Dewan Williams tiba-tiba berdiri. Tracy, bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Dia berbalik ke arah Profesor Watson, membungkuk dalam-dalam. Profesor, saya minta maaf atas nama putri saya. Perilaku bodoh ini tidak mewakili pendirian sekolah kami. Profesor Watson menatapnya dengan dingin. Tuan Williams, inikah kualitas pendidikan sekolah Anda, membiarkan seorang guru melakukan diskriminasi rasial terhadap siswa? Tentu saja tidak. Williams buru-buru menyangkal. Ini adalah tindakan pribadi, tidak mewakili sekolah. Tindakan pribadi? Profesor Watson tertawa. Dan Anda, kepala sekolah? Bagaimana cara Anda menangani masalah ini? Sampai-sampai akan menskors murid saya? Keringat muncul di dahi kepala sekolah Wilson. Profesor, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak tahu identitas aslinya. Jadi, karena tidak tahu identitasnya, kalian bisa berbuat diskriminatif sesuka hati? Suara Profesor Watson semakin tegas. Jika dia hanya seorang siswa Indonesia biasa, apa dia bisa diperlakukan seperti ini? Kalimat ini seperti petir yang menyambar hati semua orang di ruangan itu. Ya? Meskipun aku bukan seorang jenius, meskipun aku hanya seorang siswa biasa, apakah mereka berhak mendiskriminasikanku seperti ini? Aku berdiri di sana, merasakan perasaan keadilan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, bukan karena identitasku terungkap, tapi karena prasangka dan diskriminasi itu akhirnya terbongkar sepenuhnya. Profesor Watson berjalan ke sisiku. Kirana, apa kau masih ingin melanjutkan sekolah di sini? Aku menatap semua orang di ruangan itu. Mereka menunggu jawabanku dengan cemas. Jika aku bilang tidak, reputasi sekolah ini akan sangat terpengaruh. Kehilangan dukungan dari Harvard akan menjadi bencana bagi Westfield College. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata, saya bersedia untuk tetap di sini, tapi dengan beberapa syarat. Semua orang menghela napas lega. Pertama, saya ingin Guru Williams meminta maaf secara publik. Tidak hanya kepada saya, tetapi juga kepada semua siswa yang mungkin pernah mengalami diskriminasi. Tracy memejamkan matanya dengan pedih. Kedua, sekolah harus membentuk mekanisme anti-diskriminasi untuk melindungi hak dan kepentingan semua siswa internasional. Kepala sekolah Wilson buru-buru mengangguk. Tentu saja, tentu saja. Ketiga, aku menatap Tracy. Guru Williams harus mengikuti pelatihan keragaman budaya, belajar untuk menghormati siswa dari latar belakang yang berbeda. Ketua Dewan Williams segera menyatakan persetujuannya. Sangat setuju. Kami akan mengatur kursus pelatihan terbaik. Profesor Watson mengangguk puas. Bagus. Jadi, saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dia berbalik ke arah Tracy. Guru Williams, serangan jahat terhadap seorang gadis berusia 17 tahun membuat saya khawatir tentang kualitas pendidikan Amerika. Saya harap Anda bisa belajar dari kejadian ini. Tracy mengangguk, sambil menangis. Dia tahu karirnya telah rusak parah. Setelah pertemuan, Profesor Watson memanggilku secara pribadi. Kirana, kau menanganinya dengan sangat baik. Tidak terlalu rendah hati, tidak terlalu arogan. Kau menjaga martabatmu sekaligus memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tersenyum. Terima kasih banyak, Profesor. Tanpa dukungan Anda, kau tidak butuh dukungan siapapun. Profesor Watson menepuk pundakku. Bakat dan karaktermu adalah senjata terbaikmu. Ingat, kau tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi juga Indonesia. Ya, aku mewakili Indonesia. Negara yang indah ini. Bangsa yang pantang menyerah ini. Kami mungkin kecil, tapi semangat kami lebih besar dari negara besar manapun. Saat meninggalkan kantor kepala sekolah, aku melihat koridor penuh dengan siswa. Berita sudah menyebar. Siswa pindahan yang pendiam itu, ternyata adalah seorang jenius dari Harvard. Eliza mendekat, matanya penuh kekaguman. Kirana. Harus kupanggil apa kau? Aku tersenyum. Panggil saja aku Kirana, aku masih orang yang sama.
Tapi kau seorang jenius, kau mahasiswa Harvard. Dia masih syok. Lalu kenapa? Kataku tenang. Jenius atau orang biasa, semua orang harus diperlakukan setara. Poin penting hari ini bukan identitasku, tapi diskriminasi itu sendiri yang salah. Eliza mengangguk, termenung. Sore itu, Tracy meminta maaf di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Suaranya bergetar, matanya penuh air mata. Saya minta maaf atas prasangka dan ketidaktahuan saya. Saya telah memperlakukan seorang siswa yang luar biasa dengan salah, dan juga telah menyakiti semua siswa yang mungkin pernah didiskriminasi. Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri, belajar untuk menghormati semua orang. Di bawah panggung, hening. Ini bukan hanya permintaan maaf kepadaku, tapi juga permintaan maaf kepada semua orang yang pernah mengalami diskriminasi. Malam hari, aku menelepon ibuku. Bu, aku ingin memberitahu sesuatu. Apa, Nak? Suara ibuku sehangat musim semi. Aku tidak mengecewakan ibu. Aku membuat orang-orang Amerika yang meremehkan orang Indonesia tahu betapa hebatnya orang Indonesia. Di ujung sana, terdengar tawa ibuku. Kirana, ibu bangga padamu. Bukan karena prestasimu, tapi karena keberanianmu. Ya, keberanian. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, keberanian untuk menghadapi prasangka. Keberanian untuk menjaga martabat. Hari ini, aku tidak hanya berjuang untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang Indonesia. Negara kami, Indonesia, mungkin kecil, tapi hati kami lebih luas dari samudra, semangat kami lebih kuat dari gunung. Badai telah berlalu, pelangi akan segera muncul. Dalam semalam, statusku di Westfield College berubah drastis. Kemarin, aku masih seorang siswa bermasalah yang diragukan. Hari ini, aku telah menjadi cahaya bangsa Indonesia, yang dihormati oleh seluruh sekolah. Pagi hari, saat masuk ke kantin, suasana yang biasanya riuh mendadak hening. Semua siswa menoleh ke arahku. Di mata mereka, tidak ada lagi keraguan dan penghinaan, melainkan rasa hormat dan penasaran. Aku masih mengeluarkan kotak bekal yang disiapkan ibuku seperti biasa, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Sebelumnya, makanan ini diejek oleh mereka sebagai makanan aneh yang menjijikkan. Sekarang, beberapa siswa mendekat, bertanya dengan penasaran, apa ini? Kelihatannya harum sekali. Masakan Indonesia ya? Bisa ceritakan sedikit? Rasanya pasti istimewa. Aku tersenyum dan memperkenalkan setiap hidangan. Ini nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, menggunakan bumbu-bumbu khas dan digoreng dengan api besar. Ini adalah makanan yang paling sering dibuat di rumah-rumah Indonesia. Ini semur telur, dibuat dari kecap manis, pala, dan rempah-rempah. Setiap ibu di Indonesia punya resep rahasianya sendiri. Ini tumis kangkung, sederhana, segar, untuk menyeimbangkan rasa. Para siswa mendengarkan dengan saksama. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari tentang masakan Indonesia. Masakan Indonesia kelihatannya sangat beragam. Ya, lain kali aku ingin mencobanya. Hatiku terasa hangat. Makanan yang sama, kemarin dihina, hari ini dipuji. Inilah kekuatan prasangka, dan inilah kekuatan kebenaran. Pelajaran pertama adalah matematika. Sikap Meyer Thompson berubah 180 derajat. Kirana, katanya dengan rendah hati, karena tingkat kemampuan matematikamu begitu tinggi, maukah kau membantu mengajar teman-teman yang lain? Aku mengangguk. Inilah yang selalu ingin kulakukan, menggunakan pengetahuanku untuk membantu orang lain. Eliza mengangkat tangan. Kirana, persamaan diferensial ini, aku kurang mengerti. Nadanya tidak lagi mengandung permusuhan, melainkan permintaan pengetahuan yang tulus. Aku berjalan ke sisinya, menjelaskan setiap langkah dengan sabar. Kau harus memahaminya seperti ini, aku menggambar di buku catatannya. Turunan itu seperti melacak kecepatan perubahan suatu fungsi. Aku menggambar di buku catatan perubahan suatu fungsi. Eliza mendengarkan dengan saksama, mengangguk sesekali. Teman-teman sekelas lainnya juga mendekat, ikut belajar.
Perasaan seperti ini sangat menyenangkan, bukan rasa puas diri karena dipuji, melainkan kepuasan karena berbagi pengetahuan dan terhubung dengan orang lain. Setelah kelas usai, Eliza mengikutiku. Kirana, aku berutang maaf padamu. Kenapa? Tanyaku. Aku dulu berprasangka buruk padamu. Kupikir kau hanya siswa pindahan biasa, merasa kau mengancam posisiku. Katanya dengan tulus. Sekarang aku mengerti. Kita bisa saling belajar, bukan bersaing. Aku menjabat tangannya. Eliza, kau tidak salah. Persaingan itu wajar. Yang penting kita bisa tumbuh bersama. Matanya berkaca-kaca. Kau benar-benar istimewa, bukan hanya karena bakatmu, tapi karena hatimu yang luas. Di kelas bahasa Inggris sore hari, suasananya benar-benar berbeda. Tracy masuk ke kelas dengan mata sembab. Dia jelas habis menangis. Permintaan maaf publik kemarin adalah penghinaan dan pukulan telak baginya. Anak-anak, suaranya sedikit serak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Hamlet. Dia menghindari tatapanku, mencoba mengajar seperti biasa, tapi kegelisahannya terlihat jelas. Aku mengangkat tangan. Bu Guru, bolehkah saya berbagi pandangan tentang Hamlet? Tracy tertegun sejenak, lalu mengangguk. Tentu, silakan. Aku berdiri, mulai menganalisis. Tragedi Hamlet bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah zaman. Dia berada di era transisi dari yang lama ke yang baru, menanggung tekanan psikologis yang sangat besar. Analisaku mendalam dan unik, mengutip dari teks asli Shakespeare, dan juga menggabungkan sudut pandang psikologi modern. Para siswa mendengarkan dengan saksama, bahkan Tracy pun tanpa sadar mengangguk setuju. Jadi, keraguan Hamlet mencerminkan kompleksitas manusia saat menghadapi konflik moral. Kompleksitas ini melampaui batas budaya dan ras. Kalimat terakhirku memiliki makna tersirat. Tracy mengerti maksudku. Di matanya, muncul rasa bersalah dan introspeksi. Setelah kelas usai, Tracy memanggilku. Kirana, bisakah kita bicara sebentar? Aku mengikutinya ke kantornya. Dia menutup pintu dan menghela napas panjang. Aku ingin meminta maaf secara pribadi padamu. Anda sudah meminta maaf di depan umum, kataku tenang. Itu tidak cukup. Dia menggelengkan kepala. Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat malu dengan prasangkaku. Aku seorang pendidik, tapi mataku dibutakan oleh ketidaktahuanku sendiri. Aku menatapnya. Wanita yang dulu sombong ini, sekarang begitu rendah hati. Bu Tracy, kataku lembut, semua orang bisa berbuat salah. Yang penting adalah menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Dia mengangguk, matanya penuh air mata. Maukah kau memaafkanku? Saya sudah lama memaafkan Anda, aku tersenyum. Tapi yang lebih penting, Anda harus memaafkan diri sendiri dan menjadi guru yang lebih baik. Tracy menjabat tanganku dengan emosional. Terima kasih, Kirana. Kau mengajariku apa itu toleransi dan kebijaksanaan. Saat meninggalkan kantornya, aku teringat kata-kata nenekku, Kirana, kebencian hanya akan membuat hati sempit. Pengampunanlah yang membuat hati lapang. Kehangatan orang Indonesia ada di situ, kita bisa memaafkan, bisa membuka hati. Ini bukan kelemahan, tapi kekuatan. Malam hari, aku menerima email dari Indonesia. Aku seorang wartawan dari stasiun televisi nasional ingin mewawancarai pengalamanku di Amerika. Aku menolaknya. Aku tidak ingin kembali ke bawah sorotan, tidak ingin lagi dipamerkan sebagai keajaiban. Aku hanya ingin melakukan tugasku dengan baik, mengharumkan nama Indonesia, memberikan kontribusi bagi kemajuan umat manusia. Berbaring di tempat tidur, aku merenungkan pengalaman beberapa hari ini, dari didiskriminasi hingga dihormati. Dari bersembunyi hingga menunjukkan diri. Aku belajar banyak. Aku belajar bahwa saat menghadapi prasangka, tidak bisa hanya bersabar, tapi harus melawan dengan berani. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah menindas orang lain, tapi meningkatkan diri sendiri. Aku belajar bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, tapi kebijaksanaan tertinggi. Yang terpenting,
Aku belajar tentang kebanggaan sebagai orang Indonesia. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kita sudah luar biasa dengan sendirinya. Budaya kita, pendidikan kita, nilai-nilai kita semuanya layak dihormati. Besok, hari baru akan dimulai. Aku bukan lagi gadis kecil yang ingin bersembunyi, tapi seorang Indonesia yang bangga. Aku akan menggunakan tindakanku untuk membuat lebih banyak orang mengenal keindahan Indonesia, bulan di luar jendela bundar dan putih, seperti onde-onde di pasar malam Indonesia yang hangat. Aku teringat malam-malam di kampung halaman, teringat pelukan ibu, teringat tanah yang sangat kucintai. Indonesia, aku bangga padamu. Orang Indonesia, aku bangga pada kita. Dimanapun aku berada, aku akan selalu ingat bahwa aku adalah putri Indonesia. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa cahaya bangsa Indonesia akan bersinar selamanya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, aku sudah berada di Westfield College selama 3 bulan. Suasana seluruh sekolah telah berubah secara ajaib karena keberadaanku. Tracy benar-benar berusaha mengubah dirinya. Dia mendaftar kursus pelatihan keragaman budaya, mulai belajar bahasa Mandarin, dan bahkan memperkenalkan karya sastra dari budaya yang berbeda di kelasnya. Kemarin, dia secara khusus memperkenalkan karya sastra Indonesia dari seorang penulis Indonesia kepada seluruh kelas. Sastra tidak mengenal batas, katanya di kelas. Setiap budaya memiliki harta karunnya sendiri yang layak untuk dipahami dan dihargai. Tatapannya padaku penuh dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Aku tahu dia sedang berusaha menjadi guru yang lebih baik. Yang lebih mengejutkanku adalah perubahan para siswa. Eliza tidak lagi menganggapku sebagai saingan, melainkan sebagai teman belajar terbaik. Kami meneliti masalah matematika bersama, membahas teori sains, berbagi pengalaman belajar. Kirana, kau mengajariku apa itu keunggulan sejati? Katanya suatu hari, bukan mengalahkan orang lain, tapi mencapai keberhasilan diri sendiri. Kami membentuk kelompok belajar, bertemu setiap minggu untuk membahas berbagai masalah akademis. Siswa yang bergabung semakin banyak. Dari 5 atau 6 orang pada awalnya, bertambah menjadi lebih dari 20 orang. Cakupan diskusi kami juga meluas, dari matematika, fisika, hingga sastra, sejarah, dari sains mutakhir hingga pemikiran humanistik. Berbagi dari Kirana selalu membuat kami belajar hal baru, kata seorang anak laki-laki bernama Jack. Dia tidak hanya pintar, yang lebih penting adalah cara berpikirnya. Dia membuatku mengerti bahwa belajar bukan untuk perbandingan, tapi untuk pertumbuhan. Sarah menambahkan, aku sangat senang bisa memberikan dampak seperti ini. Inilah yang selalu ingin kulakukan. Menggunakan pengetahuan untuk menghubungkan hati orang, menggunakan kebijaksanaan untuk menerangi orang lain. Jumlah siswa internasional di sekolah juga bertambah. Kepala sekolah Wilson memberitahuku bahwa sejak insidenku, semakin banyak keluarga Asia yang mulai memperhatikan Westfield College. Mereka berkata, di sana ada seorang gadis Indonesia yang luar biasa, yang membuat sekolah ini menjadi lebih internasional. Aku menjadi simbol tanpa sengaja. Tapi aku lebih berharap menjadi jembatan yang menghubungkan budaya yang berbeda. Suatu hari, seorang siswa dari Korea datang menemuiku. Kak, kudengar kakak sangat dihormati di sini. Aku juga orang Asia, sedikit khawatir akan mengalami diskriminasi. Aku memegang tangannya. Jangan khawatir. Di sini sudah berbeda. Dan meskipun ada masalah, kita harus berani menghadapinya. Percakapan serupa semakin banyak. Siswa dari Cina, Jepang, India, Vietnam, semua datang mencariku, berbagi kebingungan dan kekhawatiran mereka. Aku menjadi kakak perempuan mereka, menggunakan pengalamanku sendiri untuk menyemangati mereka. Ingat, aku sering berkata kepada mereka, keunggulan kita tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Tapi kita memiliki kewajiban untuk menunjukkan keindahan budaya kita. Yang paling menyentuhku adalah surat dari ibuku. Dalam surat itu, dia menulis, Kirana sayang, ayah dan ibu melihat berita dan tahu apa yang kau alami di Amerika. Kami bangga dengan keberanianmu, dan lebih lagi, dengan toleransimu.
Kau tidak menjadi pembenci karena didiskriminasi, malah menggunakan cinta untuk meluluhkan prasangka. Inilah karakter orang Indonesia kita. Hangat, sabar, terbuka. Kau adalah kebanggaan kami, dan juga kebanggaan Indonesia. Ingat, dimanapun kau berada, kau membawa cinta kami dan semangat Indonesia. Salam sayang dari ibumu. Membaca surat ini, aku menangis. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Aku punya orang tua terbaik di dunia, kampung halaman terindah, budaya terhangat. Minggu itu, sekolah mengadakan festival budaya internasional. Aku diundang untuk mewakili Indonesia. Aku mempersiapkan presentasi tentang Indonesia, dari geografi, sejarah, hingga kuliner dan budaya. Dari perkembangan teknologi hingga proses demokrasi. Saat aku berdiri di podium, auditorium penuh dengan siswa dan guru, bahkan Ketua Dewan Williams juga datang. Dia ingin mendengar sendiri apa yang akan dikatakan oleh gadis Indonesia yang telah mengubah sekolahnya ini. Selamat pagi semua, nama saya Kirana, saya dari Indonesia. Banyak yang bertanya padaku, seperti apa Indonesia itu? Aku mengklik slide presentasi, pemandangan indah Indonesia muncul di layar besar. Inilah tanah airku, negara yang indah. Ia tidak besar, tapi ia terbuka. Ia masih muda, tapi ia sabar. Aku memperkenalkan budaya pasar malam Indonesia. Ini adalah pasar malam kami, tempat terhangat di dunia. Di sini, orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan. Aku menceritakan tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menekankan pada pengembangan yang menyeluruh. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang tak terbatas. Keberhasilanku hari ini adalah berkat didikan yang diberikan Indonesia kepadaku. Aku berbagi tentang nilai-nilai Indonesia. Orang Indonesia percaya pada kebaikan hati. Kami hangat, ramah, saling membantu. Kami juga percaya pada demokrasi dan kebebasan, percaya bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri. Akhirnya, aku berkata dengan penuh perasaan. Meskipun Indonesia menghadapi banyak tantangan, kami tidak pernah menyerah. Kami percaya bahwa Indonesia yang kecil juga bisa bersinar di panggung dunia. Kami tidak mencari untuk menaklukkan dunia, hanya ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Di bawah panggung, tepuk tangan meriah membahana. Aku melihat banyak orang berkaca-kaca, termasuk Trasi. Setelah acara, tak terhitung siswa dan guru yang mengelilingiku. Indonesia terdengar luar biasa. Aku harus ke Indonesia. Kau benar-benar membuka mata kami tentang Indonesia. Ketua Dewan Williams mendekat. Kirana, terima kasih. Kau bukan hanya siswa yang luar biasa, tapi juga duta budaya yang hebat. Malam itu, aku menelepon orang tuaku di Indonesia. Ayah, Ibu, hari ini aku memperkenalkan Indonesia. Banyak orang Amerika bilang ingin datang ke Indonesia. Ibu tertawa bahagia di telepon. Kirana, kau benar-benar sudah dewasa. Kau bukan hanya putri kami, tapi juga putri Indonesia. Ya, aku adalah putri Indonesia. Dimanapun aku berada, aku akan selalu mengingat identitas ini, dan akan bangga dengan identitas ini. Berbaring di tempat tidur, aku teringat diriku saat baru tiba di Westfield. Saat itu, aku ingin bersembunyi, ingin melarikan diri. Sekarang, aku siap untuk tampil, siap untuk berbagi. Perubahan ini bukan hanya pertumbuhan pribadi, tapi kebangkitan kepercayaan diri budaya. Kehangatan Indonesia mengubahku, dan juga mengubah semua orang di sini melalui diriku. Aku teringat sebuah peribahasa Indonesia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi sekarang aku mengerti, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tapi membuat semua orang berhasil. Membuat dunia ini menjadi lebih baik karena keberadaanku. Inilah kemenangan terbesar. Besok, aku akan terus berusaha. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Indonesia. Aku akan membuat orang tahu betapa hebatnya orang Indonesia, betapa indahnya budaya Indonesia. Aku adalah cahaya bangsa Indonesia.
Aku bangga akan hal itu. Musim semi telah tiba, bunga sakura bermekaran di seluruh kampus Westfield College. Ini mengingatkanku pada musim semi di Indonesia, mengingatkanku pada musim bunga di puncak Bogor. Meskipun jauh dari rumah, kerinduan di hati membuat segalanya menjadi lebih hangat. Waktu keberangkatanku ke Harvard semakin dekat, hanya tersisa 1 bulan terakhir. Pengalaman selama beberapa bulan ini telah mengubah pemahamanku tentang diriku sendiri, tentang Indonesia, dan tentang dunia. Aku bukan lagi gadis pemalu yang ingin menyembunyikan identitas, tapi seorang Indonesia yang sepenuhnya bangga. Aku tidak lagi takut pada sorotan, tapi telah belajar menggunakan cahayaku untuk menerangi orang lain. Men Thompson menemuiku. Kirana, sekolah memutuskan untuk mengadakan kompetisi matematika. Kami berharap kau bisa menjadi mentor. Aku terkejut. Mentor? Saya kan hanya seorang siswa. Kau adalah orang yang paling cocok. Dia tersenyum. Dan semua siswa mempercayaimu. Aku menerima tantangan ini. Setiap hari setelah sekolah, aku berkumpul dengan para siswa yang mengikuti kompetisi, berbagi tips penyelesaian soal, membahas keindahan matematika. Matematika bukan hanya tentang perhitungan, kataku pada mereka. Itu adalah cara berpikir, cara memandang dunia. Eliza adalah peserta yang paling antusias. Kirana, kau selalu bisa membuat masalah yang rumit menjadi sederhana. Itu karena pendidikan di Indonesia menekankan pada pemahaman, bukan hanya hafalan, aku menjelaskan. Kami percaya bahwa ketika kau memahami prinsipnya, kau bisa belajar satu hal dan memahami hal-hal lain yang serupa. Pada hari kompetisi, aku duduk di kursi juri, memandangi para siswa yang serius menjawab pertanyaan, hatiku dipenuhi rasa pencapaian. Anak-anak ini telah tumbuh di bawah bimbinganku, ini membuatku lebih bahagia daripada kehormatan pribadi manapun. Hasil kompetisi diumumkan, Eliza menjadi juara pertama. Siswa lain juga mendapatkan nilai yang baik. Dalam upacara penyerahan hadiah, Eliza memegang piala dan berkata, "Piala ini bukan hanya milikku, tapi juga milik Kirana." Dia mengajari kami apa itu kerja tim, apa itu saling membantu. Di bawah panggung, tepuk tangan meriah membahana. Aku berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Saat itu, aku merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam hari, Tracy menemuiku. "Kirana, aku ingin bicara denganmu." Kami duduk di bangku taman sekolah. Angin malam berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang samar. "Beberapa bulan terakhir, aku belajar banyak," kata Tracy dengan tulus. "Tidak hanya tentang keragaman budaya, tapi juga tentang kehidupan." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kau tahu, dulu aku selalu berpikir aku sangat hebat. Lulus dari Yale, melanjutkan studi di London, seolah-olah aku lebih unggul dari orang lain, sampai bertemu denganmu. Aku baru mengerti apa itu keunggulan sejati. Bukan gelar, bukan asal negara, tapi karakter dan kebijaksanaan." Aku menatapnya. Wanita yang dulu sombong ini, sekarang begitu rendah hati. "Bu Tracy, semua orang bisa tumbuh, yang penting kita mau berubah." "Kau mengubahku," katanya dengan penuh perasaan. "Kau juga mengubah sekolah ini. Westfield College sekarang lebih terbuka, lebih internasional." Ya, Westfield College saat ini, wajah-wajah Asia terlihat di mana-mana. Siswa internasional tidak lagi merasa sendirian karena ada jaringan dukungan yang menunggu mereka. Para guru juga lebih berhati-hati dengan ucapan dan tindakan mereka, untuk menghindari prasangka yang tidak disengaja. "Inilah arti dari pertukaran budaya," kataku. "Bukan siapa menaklukkan siapa, tapi saling belajar, maju bersama." Tracy mengangguk. "Kau akan pergi ke Harvard. Aku akan merindukanmu." "Aku juga akan merindukan tempat ini," kataku tulus. "Tempat ini memberiku banyak hal, dan juga membuatku memahami misiku." Akhir pekan, sekolah mengadakan pesta perpisahan untukku. Auditorium besar dipenuhi orang, siswa, guru, bahkan beberapa orang tua juga datang. Kepala sekolah Wilson berkata di atas panggung, "Murid Kirana bukan hanya siswa yang luar biasa, tapi juga seorang pemimpin yang hebat."
Dia menggunakan kebijaksanaan dan karakternya untuk membuat kita semua menjadi lebih baik. Ketua Dewan Williams juga memberikan pidato. Kirana mengajari kami apa itu rasa hormat, apa itu keterbukaan. Dia adalah kebanggaan sekolah kami, dan juga kebanggaan Indonesia. Saat giliranku memberikan pidato, aku berdiri di atas panggung, memandangi wajah-wajah yang kukenal di bawah, masing-masing dari mereka. Terima kasih semua, aku memulai. Datang ke Westfield College adalah salah satu pengalaman terpenting dalam hidupku. Saat pertama kali datang, aku ingin menyembunyikan diri, berpikir bahwa diam bisa menghindari masalah. Tapi aku salah. Keharmonisan sejati bukan berasal dari menyembunyikan perbedaan, tapi dari memahami perbedaan. Kita semua memiliki latar belakang budaya kita sendiri, cerita kita sendiri. Perbedaan-perbedaan ini bukanlah penghalang, melainkan kekayaan. Di Indonesia, kami punya pepatah, kalau jodoh takkan kemana. Pertemuan kita di sini adalah takdir. Mari kita hargai takdir ini, dan gunakan cinta dan pengertian untuk membangun jembatan. Di bawah panggung, tepuk tangan meriah membahana, panjang. Aku melihat banyak orang berkaca-kaca, termasuk siswa yang pernah mendiskriminasikanku. Eliza, mewakili seluruh siswa, naik ke atas panggung. Kirana, kau adalah guru terbaik kami, sahabat terbaik kami. Kau mengajari kami apa itu keunggulan sejati, bukan mengalahkan orang lain, tapi meningkatkan diri sendiri, bukan bersinar sendirian, tapi menerangi orang lain. Dia memberiku sebuah buku catatan tebal. Ini adalah tulisan dari kami semua untukmu. Bawalah restu kami ke Harvard. Aku membuka buku catatan itu, melihat tulisan-tulisan yang memenuhi halaman. Terima kasih telah mengajariku keindahan matematika. Jack, kau membuatku memahami betapa berharganya perbedaan budaya. Sarah, karena kau, aku mulai belajar bahasa Mandarin. Brian, kau adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Emily, setiap kalimat tulus dan hangat. Mataku menjadi basah. Di halaman terakhir, ada tulisan dari Tracy. Kirana sayang, kau adalah murid terpenting dalam karir mengajarku. Kau tidak hanya belajar pengetahuan, tapi menyebarkan kebijaksanaan. Kau tidak hanya mencapai keberhasilan diri sendiri, tapi juga membuat orang lain berhasil. Terima kasih telah membuatku menjadi guru yang lebih baik, orang yang lebih baik. Semoga kau bersinar di Harvard. Semoga Indonesia bangga padamu. Aku tidak bisa menahan tangis. Air mata ini bukan kesedihan, tapi haru, rindu, dan harapan untuk masa depan. Setelah pesta perpisahan, aku kembali ke asrama, mulai berkemas, setiap barang memiliki kenangan. Esai Hamlet yang pernah dikritik Tracy kini dibingkai dan digantung di kantornya. Piala-piala kompetisi matematika itu menjadi saksi usaha bersama antara aku dan teman-temanku, selendang batik yang kubawa dari Indonesia. Menghangatkanku di malam-malam yang dingin di negeri orang. Dan setiap paket yang dikirim ibu, penuh dengan cinta dari Indonesia. Aku teringat diriku saat baru tiba. Gadis pemalu yang takut identitasnya terungkap. Diriku yang sekarang, penuh kebanggaan, penuh percaya diri. Perubahan ini bukan hanya pertumbuhan pribadi, tapi kebangkitan kepercayaan diri budaya. Aku mengeluarkan buku harianku, menulis entry terakhir di Westfield College. Hari ini adalah hari terakhirku di Westfield College. 6 bulan yang lalu, aku datang ke sini dengan ketakutan dan kegelisahan. 6 bulan kemudian, aku pergi dengan keyakinan dan harapan. Di sini, aku belajar pelajaran terpenting, menjadi seorang Indonesia yang sepenuhnya bangga. Menggunakan cinta untuk meluluhkan prasangka, menggunakan kebijaksanaan untuk menerangi kegelapan. Terima kasih Westfield College. Terima kasih semua orang yang kutemui. Besok, aku akan memulai perjalanan baru. Tapi dimanapun aku berada, aku akan selalu ingat, aku adalah Kirana, aku dari Indonesia. Aku bangga akan hal itu. Cahaya bulan di luar jendela lembut, seperti bulan di Indonesia. Besok, aku akan berangkat ke Harvard, memulai babak baru dalam hidupku.
Tapi kisah gadis Indonesia ini tidak akan pernah berakhir. Karena aku tahu, aku tidak hanya mewakili diriku sendiri, tapi juga Indonesia. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk membuat dunia melihat keindahan Indonesia. Saat melangkahkan kaki ke kampus Universitas Harvard, hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Bangunan bata merah di bawah sinar matahari musim gugur tampak kuno dan megah. Ini adalah institusi pendidikan tinggi yang diimpikan oleh banyak orang. Tapi bagiku, yang lebih penting adalah, akhirnya aku bisa berdiri di sini dengan identitas asliku, tidak lagi bersembunyi, tidak lagi tertekan, tapi sebagai seorang Indonesia yang sepenuhnya bangga. Profesor Watson datang menjemputku secara pribadi. Saat melihatku, dia tersenyum puas. "Kirana, selamat datang di Harvard. Kau terlihat jauh lebih percaya diri." "Terima kasih, Profesor," jawabku sopan. "Pengalaman di Westfield College membuatku banyak tumbuh." "Aku dengar apa yang kau lakukan di sana," kata Profesor Watson sambil berjalan. "Kau bukan hanya siswa yang luar biasa, tapi juga seorang pemimpin yang hebat." Setelah membereskan kamar asramaku, aku membuka komputer dan melihat banyak pesan dari teman-teman di Westfield College. "Eliza, Kirana, kau sudah sampai di Harvard? Aku mulai kangen diskusi matematika kita." "Jack, Kak Kirana, kalkulusku macet lagi. Tanpamu, aku benar-benar tidak bisa." Bahkan Tracy pun mengirim pesan, "Kirana sayang, semoga kau sukses di Harvard. Ingat, kau akan selalu menjadi kebanggaan Westfield College kami." Melihat pesan-pesan ini, hatiku dipenuhi kehangatan. Persahabatan ini akan menjadi harta paling berharga dalam hidupku. Pelajaran pertama adalah matematika tingkat lanjut. Dosennya adalah Dr. Williamson yang terkenal. Masuk ke dalam kelas. Aku menemukan teman-teman sekelasku berasal dari seluruh penjuru dunia. Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Setiap wajah memancarkan kecerdasan. "Selamat datang di Harvard," Profesor Williamson memulai. "Setiap orang yang duduk di sini adalah jenius yang diakui. Tapi ingat, jenius bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk melayani dunia." Kalimat ini sangat menyentuh hatiku. Ya, arti dari seorang jenius bukanlah pada kehormatan pribadi, tapi pada kontribusi bagi umat manusia. Diskusi di kelas sangat sengit. Setiap siswa memiliki sudut pandang yang unik. Ketika profesor mengajukan sebuah soal matematika yang rumit, aku mengangkat tangan. Saya pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan 3 cara yang berbeda. Analisaku jelas dan mendalam. Menarik perhatian teman-teman sekelasku. Setelah kelas usai, seorang gadis dari India mendekatiku. "Kau Kirana, kan? Aku mendengar ceritamu. Apa yang kau lakukan di Westfield College sangat luar biasa." "Terima kasih," kataku dengan rendah hati. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." "Tidak, kau melakukan lebih dari itu," tegasnya. "Kau berjuang untuk martabat semua siswa internasional." Percakapan serupa semakin sering terjadi. Aku menemukan bahwa pengalamanku di Westfield College telah menyebar di kalangan siswa internasional. Banyak siswa dari berbagai negara telah mendengar kisah tentang gadis Indonesia pemberani yang melawan diskriminasi itu. 1 minggu kemudian, Asosiasi Mahasiswa Asia Harvard menemuiku. "Kirana, kami harap kau bisa bergabung dengan organisasi kami dan mempertimbangkan untuk menjadi ketua." Aku tidak langsung setuju, tapi berkata, "Izinkan aku berpikir dulu. Aku berharap bisa melayani semua orang, tidak hanya mahasiswa Asia." Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku mengajukan sebuah proposal. Daripada hanya berfokus pada mahasiswa Asia, kenapa tidak kita bentuk asosiasi pertukaran budaya internasional, agar lebih banyak siswa dari latar belakang yang berbeda bisa bergabung? Proposal ini mendapat sambutan antusias. Tak lama, Asosiasi Pertukaran Budaya Internasional Harvard pun terbentuk. Aku terpilih sebagai ketua pertamanya. Kegiatan pertama kami adalah Pekan Budaya Dunia. Siswa dari setiap negara mempersiapkan pameran budaya mereka sendiri. Tentu saja, aku memilih untuk memperkenalkan Indonesia. Malam itu,
Aku mengenakan kebaya dan berdiri di atas panggung. Selamat malam semua, nama saya Kirana, saya dari Indonesia. Hari ini, saya ingin berbagi kisah tentang sebuah negara yang indah. Aku memutar video tentang Indonesia. Dari kabut pagi di atas sungai di pedalaman Kalimantan hingga Ngarai Taroko, dari gemerlap gedung-gedung pencakar langit Jakarta hingga pantai Kuta di Bali, dari hiruk-pikuk pasar malam hingga tarian suku-suku pedalaman. Indonesia, meskipun kecil, ia terbuka dan mencakup segalanya. Di negeri ini, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Minang, dan berbagai suku bangsa lainnya hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan budaya yang unik. Aku memperkenalkan proses demokrasi di Indonesia. Indonesia bertransformasi dari otoritarianisme ke demokrasi, dari tertutup menjadi terbuka. Kami menggunakan cara damai untuk melakukan transisi politik. Ini adalah hal yang langka dalam sejarah dunia. Aku berbagi tentang pencapaian teknologi Indonesia. Indonesia adalah pusat teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka Indonesia menjadi pemimpin global, membuat dunia melihat kemampuan inovasi Indonesia. Aku menceritakan tentang keramahan orang Indonesia. Tapi yang paling membuatku bangga adalah kehangatan orang Indonesia. Kami punya pepatah. Pemandangan terindah di Indonesia adalah orang-orangnya. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi. Orang Indonesia selalu saling membantu. Inilah semangat kami. Akhirnya, aku berkata dengan penuh perasaan, meskipun Indonesia menghadapi banyak tantangan, kami tidak pernah menyerah. Kami percaya bahwa Indonesia yang kecil juga bisa bersinar di panggung dunia. Kami tidak mencari untuk menaklukkan dunia, hanya ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Di bawah panggung, tepuk tangan meriah membahana. Banyak teman sekelasku berkaca-kaca, tersentuh oleh kisah Indonesia. Seorang teman sekelas dari Eropa berkata, "Aku harus ke Indonesia." Seorang teman dari Afrika berkata, "Transisi politik Indonesia luar biasa." Seorang teman Amerika berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa kau begitu hebat, karena kau punya tanah air yang begitu indah." Setelah acara selesai, Profesor Watson menemuiku. "Kirana, pidatomu malam ini luar biasa. Kau bukan hanya seorang jenius sains, tapi juga seorang duta budaya." "Terima kasih, Profesor," kataku. "Saya berharap bisa membuat lebih banyak orang mengenal keindahan Indonesia." "Kau sudah berhasil," dia tersenyum. "Dan aku percaya ini baru permulaan." "Ya, ini baru permulaan." Dalam beberapa bulan berikutnya, aku sepenuhnya mengabdikan diri pada studi dan kegiatan klub. Di bidang akademis, aku berdiskusi tentang masalah sains paling mutakhir dengan profesor-profesor terkemuka dunia. Di bidang sosial, aku mengenal teman-teman sekelas yang luar biasa dari berbagai negara, menjalin persahabatan yang erat. Yang paling penting, aku mulai memikirkan masa depanku. Apa yang akan kulakukan dengan pengetahuanku? Perubahan apa yang akan kubawa ke dunia ini? Suatu hari, aku menerima telepon dari Eliza. "Kirana, ada kabar baik. Aku diterima di MIT. Aku ikut senang dari lubuk hatiku. Luar biasa. Kita akan bertemu lagi di Boston. Dan ada kabar yang lebih baik lagi," kata Eliza dengan gembira. Guru Tracy terpilih sebagai guru teladan tahun ini, karena kontribusinya dalam pendidikan keragaman budaya. Aku sangat terkesan mendengarnya. Keberhasilan Tracy hari ini membuktikan bahwa orang benar-benar bisa berubah. Bisa tumbuh. "Kirana," kata Eliza, "kau tahu, kau mengubah hidup kami semua. Tidak hanya aku, tapi juga guru Tracy, dan seluruh Westfield College, kita semua saling mengubah." "Kita saling mengubah," balasku. "Itulah kekuatan persahabatan." Musim semi telah tiba. Bunga sakura bermekaran di kampus Harvard. Aku duduk di tepi sungai Charles, memikirkan perubahan yang terjadi dalam setahun terakhir, dari Indonesia ke Amerika, dari bersembunyi hingga tampil, dari ketakutan hingga keyakinan. Aku telah melalui transformasi terpenting dalam hidupku. Aku bukan lagi gadis pemalu yang ingin lari dari sorotan, tapi seorang wanita muda yang siap memikul tanggung jawab.
Aku tidak hanya berjuang untuk kesuksesan pribadi, tapi juga berjuang untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Aku mengeluarkan telepon, menelepon orang tuaku di Indonesia. Ayah, ibu, aku ingin memberitahu sesuatu. Apa, nak? Suara lembut ibuku terdengar. Aku sudah memutuskan tujuan hidupku, kataku dengan serius. Aku akan menggunakan pengetahuan sainsku untuk menyelesaikan masalah global, sekaligus menggunakan pengalamanku untuk mempromosikan pemahaman budaya. Aku akan menjadi jembatan antara Indonesia dan dunia. Di ujung sana hening sejenak, lalu terdengar isak tangis ayahku. Kirana, ayah dan ibu sangat bangga padamu. Kau bukan hanya putri kami, tapi juga putri Indonesia. Ingat, kata ibuku. Dimanapun kau berada, kau harus ingat akarmu. Indonesia akan selalu menjadi rumahmu. Menutup telepon, aku memandang ke langit. Awan putih melayang di langit biru, seperti mimpiku yang terbang di angkasa tak terbatas. Aku teringat malam itu di pesawat. Seorang gadis berusia 17 tahun yang meninggalkan Indonesia. Dia takut, bingung, tidak tahu apa yang menantinya. Diriku yang sekarang memiliki arah, memiliki tujuan, memiliki misi. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam. Angin musim semi menerpa wajahku, membawa aroma bunga dan harapan. Besok, aku akan melanjutkan studiku di Harvard, mengejar kebenaran ilmiah. Di masa depan, aku akan kembali ke Indonesia, atau pergi kemanapun dunia membutuhkanku, menggunakan pengetahuanku untuk melayani umat manusia. Tapi dimanapun aku berada, aku akan selalu ingat, aku adalah Kirana, aku dari Indonesia. Aku bangga akan hal itu. Aku akan memberitahu seluruh dunia betapa hebatnya orang Indonesia. Aku akan membuat setiap orang yang kutemui tahu bahwa Indonesia adalah tempat yang indah. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mengharumkan nama Indonesia, memberikan kontribusi bagi kemajuan umat manusia. Matahari terbenam, Sungai Charles berkilauan. Aku teringat Sungai Musi di Indonesia, teringat matahari terbenam di kampung halaman, meskipun jauh dari rumah, hatiku selalu terikat pada tanah itu. Indonesia. Rumahku. Akarku. Kebanggaanku. Tidak peduli seberapa tinggi aku terbang. Kau akan selalu menjadi bintang paling terang di hatiku. Aku adalah putri Indonesia. Aku akan membuat cahaya bangsa Indonesia menerangi dunia. Cerita ini belum berakhir. Karena mimpi tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah awal yang baru. Setiap hari memiliki kemungkinan baru. Aku tersenyum. Dan berjalan menuju masa depan. Dengan cinta dari Indonesia, dengan harapan yang tak terbatas. Karena aku tahu, cahaya sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menerangi jalan orang lain. Kesuksesan sejati bukanlah melampaui orang lain, tapi mencapai keberhasilan diri sendiri sambil membantu orang lain berhasil. Kebanggaan sejati bukanlah meremehkan orang lain, tapi membuat orang lain menjadi lebih baik karena mengenalmu. Inilah kebijaksanaan yang diajarkan Indonesia kepadaku. Inilah keyakinan yang akan kujalani seumur hidupku. Namaku Kirana. Aku dari Indonesia. Ceritaku terus ditulis. Dan cahaya bangsa Indonesia akan selamanya bersinar di hatiku.